Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Prapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan memberkati. Kita akan masuki ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersaat teduh. Marilah kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian nomor 2 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, akan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari percobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami.
Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 dan sampai dengan 10. Kita membaca secara responsoria. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar Qur'ama dari HKBP Pasar Kamis.
Mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 16 Oktober 2022. Pertama nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik Allah menjawab setiap pergumulan. Kedua, anak lahir pada hari Kamis 22 September 2022 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Donri Panjaitan, Ibu Erna Borustorus, alamat Jalan Bangkaraya nomor 1, RT 3 RW 1 Bela Mampang Perawatan dari sektor 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Kunjungan gerejani. Pada hari ini Minggu 16 Oktober 2022 gereja kita menerima kunjungan dari gereja HKBP Pasar Kemis Resort Kutabumi dan akan mempersembahkan lagu pujian dalam ibadah Minggu pukul 7 WIB dan 9.30 WIB yang didampingi oleh Pendeta Pontius C.H. Siregar MDiv. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk bantuan pembangunan gereja HKBP Pasar Kemis Resort Kutabumi. Dilanjutkan dengan Ramatama bersama Seksiama bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 4. Penghiburan. Pada hari ini Minggu 16 Oktober 2022 pukul 11.30 gereja kita akan mengadakan acara penghiburan kepada keluarga Bapak Pantas Panjaitan bertempat di gereja HKBP Mampang Perapatan. Karena itu diminta kepada kita untuk mendapat mengikutinya. 5. Latihan Natal Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 16 Oktober 2022 selesai ibadah sekolah minggu dan hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 14 WIB bertempat di gereja kami Mampang Perapatan akan dilaksanakan latihan Natal untuk anak sekolah minggu. Dimohon bantuan orang tua agar anak sekolah minggu dapat mengikuti latihan Natal tersebut. 6. Partangnya sektor. Pada hari Selasa 18 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB dilaksanakan kebaktian sektor di sektor 3 di keluarga Pahaldo sektor 3 bertempat di Gedung Serbaguna. 7. Penelaan Alkitab. Pada hari Rabu 19 Oktober 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PA Lansia bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 17 akan diadakan PA Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 8. IMB HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Kamis 13 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB bertempat di gereja HKBP Mampang Perapatan telah dilaksanakan penyerahan surat izin mendirikan bangunan rumah ibadah HKBP Mampang Perapatan oleh pemerintah daerah setempat yang diwakili oleh Bapak Camat Pancoran. Karena itu diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa gereja kita telah memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Terpujilah nama Tuhan. 9. Rapat program kerja Sekolah Minggu 2023 pada hari Jumat Sabtu 21 sampai 22 Oktober bertempat di Horizon Suite
dan Residence Rasuna akan dilaksanakan rapat program kerja sekolah minggu tahun 2023. Rapat ini diikuti oleh Ketua Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, dan Guru Sekolah Minggu. 10. Parheon Ama Resort. Pada hari Minggu 30 Oktober 2022 adalah Pesta Parheon Ama Resort AKBP Resort Mampang Perapatan. Acara Parheon akan dilaksanakan pada ibadah pukul 9.30 WIB Bahasa Batak bertempat di HKBP MT Haryono. Adapun rangkaian kegiatan Parheon adalah pada hari Jumat 21 Oktober 2022 pukul 19.30 bertempat di HKBP MT Haryono akan dilaksanakan latihan KOR bersama. Pada Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 19 bertempat di HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan PA AMA Resort. 11. Mutasi pelayanan sehubungan dengan SK Porus HKBP tentang perpindahan Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH menjadi Pendeta Fungsional HKBP Kenolong Resort Jakarta dan SK Porus HKBP SK atas nama Pendeta Suryani Ida Sihite STH menjadi Pendeta Fungsional di HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 6 November 2022 acara Pakonjakonon Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH di HKBP Kenolong Resort Jakarta. Pada hari Minggu 13 November 2022 akan acara Pabor Hatun Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH dan pelantikan Pendeta Suryani Ida Sihite STH di HKBP Mampang Perapatan di kebaktian pukul 9.30 WIB Bahasa Batak. 12. Rapat HKBP Resort Mampang Perapatan. Pada Minggu 1 November 2022 akan diadakan rapat Resort HKBP Mampang Perapatan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Untuk itu melalui surat undangan dan warta ini diundang kesediaan dan kehadirannya para resort, utusan situa, pelayanan full timer, majelis perpedahan per tahun, utusan pengurus seksi-seksi Koinonia Marturia dan Diakoni, dan pengurus dewan-dewan. Adapun materi rapat adalah laporan pelayanan Resort 22, laporan keadaan keuangan Resort 22, program kerja Resort 23, anggaran Resort 23 yang timbul dalam rapat. 13. Program kerja Dewan dan Seksi 2023 pada para Dewan dan Seksi di gereja kita untuk dapat menyusun program 2023 dengan memperhatikan orientasi pelayanan HKBP tahun 2003 yaitu tahun profesionalisme pelayanan. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan peserta, waktu, tempat pelaksanaan, biaya pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat Minggu 11 November 2022 dan dikirimkan juga dalam bentuk Excel ke email HKBP Mampang Perapatan yahoo.com. 14. Tema Natal 2022. Tema Natal tahun ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain dari Matius 2 ayat 12. 15. Konven atau sermon distrik pelayan full timer. Pada hari Senin 17 Oktober 2022 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Resort Manuel Kelapa Gading akan dilaksanakan konven sermon pelayan full timer. 16. Sinode Godang HKBP pada hari Senin Kamis 24 sampai 27 Oktober 2022 bertempat di Simarirum Sepawau Lontarutung akan diadakan Sinode Godang HKBP dengan tema bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Sinode Godang HKBP ini akan diikuti oleh utusan Sinode Godang Situares Roberto Siunurat. 17. Jemaat sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan Bapak Sihol Ambarita dari sektor 1 dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak, dari Mazmur 37 ayat 5. 18. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, dari Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembar warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas bimbingan-Mu pada kami
selama seminggu penuh ini ya Tuhan. Kembali kami hadir di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan, untuk beribadah di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas kelahiran dari anak dari Bapak Panjaitan, Ibu Borustorus. Tuhan memberikan seorang anak perempuan pada dia, dan Kau memberikan juga kesehatan untuk ibunya ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini gereja-Mu mendapatkan kunjungan gereja ini dari gereja-Mu yang ada di Kutabumi ya Tuhan. Mereka dipimpin oleh pendeta hamba-Mu ya Tuhan, Pontius C.H. Siregar ya Tuhan, yang bermaksud membangun gedung gereja mereka ya Tuhan. Tuhan, kiranya menyertai mereka ya Tuhan di rencana, di pelaksanaan, baik di dalam pengumpulan dana ya Tuhan. Kiranya apa yang mereka cita-citakan segera dapat terwujud ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga mengadakan penghiburan kepada keluarga Panjaitan ya Tuhan, mana Kau telah memanggil ibu dari anak-anak. Tuhan, Engkau menyertai keluarga ini, dan juga acara penghiburan boleh kami lakukan nanti setelah kebaktian Tuhan. Tuhan, kami juga berdoakan untuk latihan sekolah minggu, partangnya sektor, PA, Ina, Deborah, PA lansia, juga PA Amah Sersor. Tuhan juga menyertai. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk dapatnya izin mendirikan bangunan IMB rumah ibadah untuk HKBP Mampang Perapatan. Tuhan tahu betapa kami merindukan izin ini ya Tuhan, setelah berdirinya gereja-Mu 39 tahun Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk saat ini ya Tuhan, atas perolehan izin rumah ibadah, sehingga apapun yang akan terjadi besok ya Tuhan, gereja-Mu tetap berdiri di HKBP Mampang Perapatan ini ya Tuhan. Dan firman-Mu tersedia bagi yang mereka yang ingin mendengarkannya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk mutasi pelayanan dari Inang Pendeta Teti Dorinda yang akan melayani di HKBP Kernolong ya Tuhan, dan digantikan oleh Inang Munte Borusi Sihite ya Tuhan di HKBP Mampang ini. Tuhan juga menyertai rapat Parado Resort, juga Tuhan memberkati konven Sermon Distrik Pelayan Full Timer, juga Sinode Godang HKBP ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kelonggaran hati, pikiran di dalam luangan waktu mereka ya Tuhan, di dalam berapat ya Tuhan. Kiranya Engkau, nama-Mu selalu menjadi pujian. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ambarita ya Tuhan, yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusomo ya Tuhan. Tuhan telah memberikan sakit begitu lama, cukup lama ya Tuhan. Tuhan memberkati obat, pelayanan dokter, perawat, juga anggota keluarga Amang ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan yang boleh Kau berikan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk program-program yang dijalankan di HKBP Mampang ini Tuhan. Kau senantiasa membimbing kami di dalam kesatuan pelayanan ya Tuhan, di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 490. Lihat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi dasar dari khotbah kita hari ini, yaitu sebagaimana tertulis dalam kitab Nehemia pada pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka terdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan utang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan atau pembahasan firman
untuk kita pada hari ini ada baiknya juga kami yang hadir di sini memperkenalkan diri sebentar. Dalam warta, dalam stensilan juga sebenarnya kami sudah diperkenalkan. Kalau saya sendiri adalah Pendeta Pontius C.H. Siregar, Inang Dijabu, Pardijabu adalah Boru Batubara dari Baligi. Kampung saya di Sipoholon, Tarutung, tepatnya berdekatan kampung saya dengan pusat gempa pertama yang terjadi di Taput kemarin yang 5,8 skala Richter. Saya baru 3 minggu di Pasar Kemis. Dulunya saya dari Tapanuli Tengah, daerah Barus yang kami berbatasan dengan Aceh Singkil. Baru 3 minggu berada di kota metropolitan ini, tepatnya di HKBP Pasar Kemis. Anak saya ada 3. Yang paling besar dia itu sudah semester 3. Dia baru pangguaran bagi saya, namanya Alicia. Dan anak saya yang kedua sudah kelas 3 SMA, namanya Ardia, dia perempuan. Dan anak saya yang ketiga kelas 6 SD dan dia wanita. Dia duduk di kelas 6 SD, jadi sudah besar-besar juga anak saya. Inilah kami yang datang dari HKBP Pasar Kemis, Resort Kutabumi, yang datang melakukan kunjungan gerejawi ke sini untuk mengetuk hati saudara-saudara kami, sekaligus dalam penyampaian firman ini nanti saya akan sampaikan fakta-fakta dan juga realita yang ada di tengah-tengah gereja kita HKBP Pasar Kemis. Untuk itu, atas nama seluruh jemaat HKBP Pasar Kemis yang ada 96 kakak katanya, tapi yang saya dicatat serah terima ke saya 3 minggu yang lalu 90 kakak. Atas nama 90 kakak jemaat di HKBP Pasar Kemis, saya sampaikan salam dan horas madihita. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah baca firman Tuhan tadi yang tertulis dalam kitab Nehemia. Pastinya kita di sini pernah mendengarkan satu istilah, yaitu problem solving. Problem solving. Istilah ini yang dipakai adalah untuk seseorang yang memiliki keahlian untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi, baik secara intern atau juga dari luar. Biasanya orang-orang yang bertindak sebagai problem solving ini memang bisa juga dari luar, tapi itu cenderung menjadi seorang mediator atau bahkan menjadi pengamat. Jadi sebaiknya kalau ada persoalan yang muncul adalah harusnya problem solving itu, figur problem solving itu harus dari dalam, sehingga dia tahu betul apa duduk persoalannya dan bagaimana menerapinya, bagaimana membuat terapi supaya persoalan itu bisa selesai. Biasanya kalau pengamat, kalau dia datang dari luar maka dia akan hanya mengamati saja. Itu dia. Sama seperti pengamat sepak bola, kadang pengamat sepak bola itu lebih pintar dari pemain sepak bolanya. Kalau memang sudah di mulut gawang tapi tidak gol, datang pengamat atau penonton bilang loak, oto, itu aja tidak gol katanya kan. Padahal dia juga mungkin kalau disuruh bermain bola kakinya saurat namanya. Tahu kalau pemain bola satu seurat kakinya, ketika kaki kanan mau menendang bola, kaki kirinya ikut. Ayo, coba kita bayangkan dulu.
Bisa juga pengamat sepak bola itu hanya mengamati bagaimana menendang bola atau mengoper bola, mengheading bola atau segala macam. Tapi ketika dia disuruh menendang bola, kakinya saurat pak na kanan dohot pak na kiri. Ketika kaki kanannya mau menendang bola, ikut kaki kiri, apa yang terjadi? Pelet, terduduk, ya kan? Ya orang udah sekali dua kakinya menendang bola, itu namanya seurat. Tapi kalau kita yang Marhaka KBP ini, ya memang alangkah baiknya juga seurat ya, saurat. Jadi mulu halak nasa urat, orang-orang yang satu paham saurat namanya. Kalau sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika jari jempolmu sakit, maka bukan hanya jari jempol yang sakit, ikut juga jari tengah, kelingking dan sebagainya. Ketika kami bergumul di Pasar Kemis, pasti juga Mampang Perapatan ikut bergumul. Kemarin juga ketika ini banjir, kami juga bergumul. Ibu itu hamian nullah tusin narohanami rupani. Jadi ketika ini ada air sini, kami juga bergumul. Apakah kami bisa datang ke situ? Nah, ternyata bisa. Nah, sekarang ketika Pasar Kemis bergumul, ada problem solving. Problem solving yang utama memang Yesus, tapi melalui orang-orang yang percaya, kita ditempatkan melalui gerejanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Nehemia muncul sebagai pembawa solusi, problem solving. Dia datang memberi solusi kepada rakyat Yahudi yang sedang ditimpa pergumulan yang banyak. Apa saja pergumulan mereka yang sedang terjadi, saudaraku? Yang pertama, ketika mereka sudah kembali dari Babilonia dan ditempatkan kembali ke Yerusalem, apa yang terjadi di sana? Ada pergumulan yang harus mereka selesaikan dengan cepat. Satu, pembangunan bait suci. Kenapa harus dikebut pembangunan bait suci? Karena dengan hadirnya bait suci, Yahudi menganggap Tuhan itu juga hadir. Ketika bait suci tidak ada, maka dianggap Tuhan juga tidak hadir. Jadi ini juga harus dikebut. Yang kedua, tembok Yerusalem adalah satu kebanggaan bagi Yahudi. Ini juga hancur berantakan, maka ini juga harus dikebut pembangunannya. Tapi apa yang mau dilakukan? Mau membangun bait suci, uang tak ada. Mau memperbaiki tembok yang rusak juga uang tak ada. Datang pula orang Samaria, datang pula sebagian dari kelompok atau dari dalam orang-orang Yahudi yang berkata itu tidak mungkin lagi kita bangun karena harus mengumpulkan biaya yang sangat besar. Kemudian ada lagi yang tidak peduli. Mereka lebih suka membuka lahan kerja, membuka ladang sawahnya, membuka usahanya, daripada ikut bergotong royong untuk membangun pembangunan tembok Yerusalem yang hancur. Namun ada orang-orang yang baik di antara jemaat, ada orang yang baik yang sampai-sampai menggadaikan tanahnya, kebun anggurnya yang sudah ada kepada toke-toke, pemilik uang, pengusaha, bahkan menjual anaknya dan juga borunya sebagai bahasa Batak sikora. Kalau bahasa Indonesianya gadai, digadaikan anak laki-lakinya, digadaikan anak perempuannya supaya mereka bisa dapat makan. Karena mereka tidak sempat mengerjakan ladang sawah karena sibuk bergotong royong membangun tembok Yerusalem. Ada yang banyak, ada banyak yang baik-baik. Oleh karena kebaikan mereka, mereka tidak sempat bercocok tanam. Tidak sempat menanam anggur, tidak sempat berusaha, tidak sempat beternak karena mereka sibuk membangun bait suci dan juga membangun tembok Yerusalem. Oleh karenanya
tentu kemiskinan menjadi konsekuensi daripada hal itu. Biasanya kalau bangsa sedang terpuruk, maka datanglah pendonor. Seperti Indonesia, mungkin seperti bangsa kita kan. Tapi untunglah masih banyak potensi di Indonesia ini dan alamnya. Ketika kita terpuruk, datanglah pendonor. Saya IMF ya. Nah, datanglah IMF, disuplai lagi uang, tapi itu dihitung utang. Datanglah toke-toke di antara Yahudi ini, ya sudah ini aja dulu pinjam supaya bisa beli beras, beli gandum. Lama kelamaan mereka menjadi sangat miskin. Yang baik-baik hati ini untuk ikut membangun. Lalu datanglah mereka ke Nehemia menjerit. Apa jeritan mereka? Anak laki-laki kami sudah menjadi budak dan anak perempuan kami, bahkan anak perempuan kami sudah diambil menjadi milik orang lain. Itu bahasa yang diperhalus. Berarti mono di pekatahi tataringot tu sinamot, dang adong be sinamot dibuat sambing nama songoni borunai, dang adong be marhusip di sidang adong be marata sinamot, dibuat sambing nama borunai. Itu menjadi sebuah kengerian bagi ibu-ibu. Maka mereka menjerit. Itu tadi katanya. Lalu istri-istri Yahudi itu menjerit, menangis, mengeluh, berteriak kepada Nehemia. Dan bukan hanya anak laki-laki kami dan anak perempuan kami, tetapi juga kebun gandum kami yang ada Nasautiki, Nasatopaki sudah kami jual juga untuk supaya ada makan kami dan juga menyumbang membangun tembok ini. Inilah yang menjadi pergumulan mereka, dan jeritan itu dijawab oleh Nehemia. Nah, saudara-saudara, memang itu tadi, kalau ada lagi orang yang di dalamnya ada orang dari dalam yang mengguntingi satu organisasi, itu orang yang paling bahaya. Kalau dari luar, orang Sanbalat, orang Amon, Nehemia enggak perhitungkan itu sebenarnya. Tapi yang paling berbahaya yang ditegur oleh Nehemia di sini adalah orang-orang dari dalam. Maka Nehemia sangat keras berkata kepada teman sebangsanya. Itu dari, hai teman sebangsaku sendiri, kenapa engkau berbuat begitu? Aku saja sudah melakukan pembebasan hutang, mengembalikan harta saudara-saudara kita, tetapi kamu justru menjual mereka lagi ke kami, ke saya. Karena kebetulan Nehemia adalah demang atau bupati di Juda waktu itu. Ini kemarahan Nehemia. Untunglah saudara-saudara, sebagian para pemilik modal, sebagian orang kaya yang di Yahudi, sebagian yang sudah memperbudak anak-anak Yahudi sendiri, sebagian yang sudah memperbudak anak-anak perempuan Yahudi sendiri, bisa luluh hatinya. Dan apa yang disampaikan oleh mereka, ya kami akan mengembalikan hal itu, mengembalikan atau melunaskan surat hutang mereka. Lalu ada satu janji, barang siapa lagi berbuat seperti ini, maka Tuhan akan mengibaskan. Molo bahasa Batak, nah ikut di pas-pas sonde Batak ngolu nah ini ngeri. Ikut di pas-pas sonde Batak. Lalu apa kata orang Jawa di semua? Amin. Artinya ada sebuah pertobatan. Jora mahami. Itu dapatan nih. Kami tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi
renungan bagi kita. Memang dalam kehidupan ini masih selalu saja pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ada juga keluarga, ada juga pribadi, persoalan sangat kompleks. Walau mungkin tidak akut-akut banget, belum stadium, tetapi kita semua memiliki pergumulan. Bangsa kita juga memiliki pergumulan. Presiden kita juga mengalami pergumulan. Kita di sini juga walaupun sudah bisa berkebaktian 3 kali, 4 kali satu hari setiap minggu, pasti kita juga memiliki pergumulan. Tapi satu pergumulan sudah terjawab minggu ini di HKBP Mampang Perapatan. 39 tahun ya, Amang. Gereja ini 39 tahun baru minggu ini mendapatkan IMB. Nah, jadi maksudku Pasar Kemis, kita sudah 20 tahun, jangan buru-buru, nggak usah semangat banget mau mengurusi IMB. Ya, tenang-tenang aja. Ini Mampang Perapatan baru dapat 39 tahun kan? Ini lebih moderat, kita intoleran, iya kan? Makanya saya tidak suka Amanginang, jemaat Mampang ini langsung diusulkan jemaat Pasar Kemis ke saya lawan. Harus kita urus segera mang IMB kita indah. Podo namurah horwain narako. Enggak usah. Merminggu aja dulu kita terus. Kalau merminggu kita 50 tahun di sana, maka rakyat sekitar nanti mengatakan, udah lama itu gerejanya, baru gampang. Jangan sekarang, justru sekarang kita urus, ngaruh kabi gereja sih, tutup. Ya itu kan pelajaran yang berharga bagi Pasar Kemis. Enggak usah buru-buru mau ngurus izin Amang. Makanya jangan tawarkan lagi ke saya ya, mengurus izinnya. Biarkan dulu berjalan, itu lebih baik. Tahu Kramat Jati juga setelah 50 tahun dapat IMB. Ini lebih mumpungan 39. Cilengsi 38 tahun itu sekarang, Bakum Cilengsi, karena saya pernah di sana juga. Belum ada IMB-nya loh. Itu daerah Bekasi, perbatasan Bogor Bekasi, dekat Bantar Gebang. Jadi sampah DKI Jakarta kami cium sering. Nah, di Bantar Gebang. Maksud saya, biarkan saja. Yang penting aman beribadah. Kompleks pergumulan kita itu. Nah sekarang Amanginang pergumulan kami kompleksnya di mana? 20 tahun lah nomaden saudara kita yang terkasih ini. Kalau saya sih di kampung enak-enak aja, mau bangun 5 gereja atau 10 gereja bisa kan. Apalagi saya di Sihorbo, ada orang baru di sini, orang Sihorbo. Tanah Sihorbo aja 4 hektar. 4 hektar tanahnya dihibahkan ke pemerintah untuk Pasum, yaitu lapangan sepak bola 1. Mau apa lagi dihibahkan? Bikin kantor, bikin. Asal jelas catatannya. Yang selebihnya kita tanam sawit supaya ada pendapatan huriah. Nah di sini susah itu. Tidak dapat. Tidak usah ada imbe-imbean di sana. Di sini harus ada. Tapi di sini harus bijak. Lebih baik dulu kita beribadah. Jadi Amanginang pergumulan kami adalah 20 tahun mereka ini nomaden dari rumah ke rumah, Amang. Tiap minggu dari rumah ke rumah. Jadi kalau dia tidak kebaktian hari ini, pasti minggu depan dia tidak kebaktian lagi. Kenapa? Karena tidak tahu di mana tempat ibadah pastinya. Jadi sehingga jemaahnya tidak pernah berkembang selama 20 tahun. Syukurlah ada pendeta muda, kebetulan marga Siregar. Bukan saya mau membanggakan adik-adikku itu, tapi memang Siregar oke punya, ya enang ya. Karena kepanjangan dari Siregar apa kata trio Cecak? Selalu tetapi tetap tegar katanya kan itu. Nah, adalah pendeta Eron bekerja sama dengan bapak-bapak yang terkasih ini. Aisyah berdohita terus dijabu-jabu, dicarilah ruko. Kebetulan dapatlah rukonya, dipoleslah itu. Ya panjang rukonya bayangkan aja 8 kali 12 lah itu. Karena 2 ruko. Biasanya 1 ruko 4 meter kan? 4 meter digabung jadi 2, 8, panjangnya sekitar 12 kalau nggak salah, atau 10 ya? 10, oh 10.
Dari mana uangnya ini? Diupayakan panitia luar biasa. Ada dana talang dari keluarga luar biasa. Kemudian ada proposal luar biasa. Termasuklah mau menjawab proposal dari Mampang Perapatan. Nah itu, jadi berapa lagi yang harus kita butuhkan dana? Banyak sih, banyak yang harus kita butuhkan. Walaupun kami mungkin punya utang 500 juta, tapi bukannya harus dari Mampang ini 500 juta. Ya Mang ya. Jadi kami memang masih utang misalnya 500 juta, tapi nggak usahlah dari Mampang semua itu, sedikit aja. Kalau bisa separuh, puji Tuhan, kan gitu. Sekarang ini pergumulan kita. Dan seperti topik hari ini, topik minggu ini, Allah menjawab setiap pergumulan kita. Disarihon debata akan merukil. Tadi lagu ama memang sengaja kami buat disarihon kan. Quran itu sengaja kami rangkai, itu kami nyanyikan. Mereka sudah capek melatihnya dan saya hanya mendengar kian, lalu saya ikut sebenarnya karena mereka semangat, tentu saya semangat juga, begitu. Mereka sudah lelah melatihnya. Inilah lagu kita, Mang. Ya sudah, ya iyalah. Orang saya masih 3 minggu di Pasar Kemis kan, jadi tentu belum bisa berbuat apa-apa. Cuman konteks yang ada sekarang di Pasar Kemis demikianlah Amang sekarangnya. Dengan potensi jemaat 90 kakak. Kami tidak muluk-muluk. Ya, masih pemula lah semuanya di situ. Ya mungkinlah 10 tahun lagi adalah bapak-bapak ini menjadi pemborong mungkin, atau lebih sejahtera lah nanti ekonominya. Tapi memang sekarang masih merangkak ini semuanya, masih merangkak. Mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun, yaitu juga kayak Pasar Kemis bisa menjadi 300 kakak sampai 400 kakak. Amin. Karena apa? Karena sekarang ada di sana Sufarna. Kalau ada Amang uangnya lebih dikit maksud saya, ya belilah rumah di Sufarna. Ada di situ perumahan Sufarna yang sangat keren, sangat keren. Supaya nanti kita bikin Pasar Kemis juga bisa bikin 1 week di sana di Sufarna itu. Jadi kalau ada pemuda-pemuda dari Mampang Perapatan, silakan berinvestasi, belilah rumah di Sufarna sana, keluar tol Cikupa Pasar Kemis, langsung masuk ke perumahan itu, cukup sangat elit. Kalau saya ada duit 2 miliar, saya akan beli di sana 1. Karena saya dengarkan harganya memang tanahnya aja sudah 1,5 miliar, 1 kapling. Amang Inang yang terkasih, sebagaimana pergumulan jemaat yang Yahudi, jemaat yang dijawab oleh Tuhan melalui Nabi Nehemia, demikian kita berpengharapan bahwa Tuhan juga pasti menjawab seluruh pergumulan kita, asal kita mau saling menyelamatkan, saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Lihatlah Amang Inang, memang ada, walaupun dikatakan ada umpama Batak mengatakan hauna jonok doma masyososan, ya, kayu yang dekat yang selalu bergesekan. Tapi coba ambil maknanya loh. Coba kita ambil maknanya. Kalau masing-masing tumbuh kayu di sini, tumbuh di sini, memang mereka bergesekan, tetapi lihat dahannya ada masuk sana, ada masuk sini, masuk lagi dahannya sehingga mereka semakin kokoh. Itu juga dari sisi positif. Walaupun dikatakan hauna jonok do marsiososan, ya memang pasti dalam membangun gereja juga seperti yang dialami oleh Nehemia ini. Ada perdebatan, ada persoalan. Kita juga dalam membangun gereja Tuhan di dunia ini ada persoalan, ada pergumulan, marsiososan, berbeda pendapat dan yang lain-lainnya. Tapi yang utama adalah bagaimana itu selalu walaupun berselisih paham seperti kayu itu, dahan yang ini masuk ke sini, dahan yang ini masuk ke sini, tapi ingat, lihat, ketika badai datang, mereka saling menguatkan. Amin? Iya. Ketika badai datang, mereka saling menguatkan satu sama lain.
kokoh. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikian mereka, walaupun ada yang tadi yang miskin, ada yang sangat menderita, tetapi oleh Nehemia mereka dirangkul kembali, maka yang lain juga menjadi sadar. Jadi mari kita, supaya Tuhan menjawab pergumulan kita, bergandengan tangan, saling menyelamatkan. Kalau Nehemia di sini menegur, jauhkan pangguturi katanya. Jangan ada lagi pangguturi di tengah gereja juga, di tengah punguan, di tengah arisan, jangan pangguturi. Karena kalau ada pangguturi nggak akan benar. Ingat, kalau kita mancing 10 orang di kolam pancing, udah kita mancing, tapi kalau 1 orang melempar ke kolam, semua tidak akan dapat ikan. 10 pemancing, 1 orang saja melempar kolam, ya ikan berhamburan. Siapa pun tidak akan dapat ikan. Nah itu dia. Jadi artinya kalau ada pangguturi seperti yang di sini, ini Nehemia keras. Jangan jadi pangguturi sesama Yahudi, sesama kita. Gitu. Tapi untung mereka sadar. Mudah-mudahan juga di sini berkurang pangguturi. Kalau di HKBP pasti banyak itu. Saya juga munafik kalau saya bilang di HKBP Mampang Perapatan ini tidak ada pangguturi. Saya salah itu. Pasti ada pangguturi, tapi mungkin sudah lebih sedikit, dan makin sedikit lah pangguturi. Di Pasar Kemis juga ada kan? Ada enggak? Dan mungkin atong hudo adong do di Pasar Kemis niku tolu minggu do piau. Kan tak kubo trope, tapi mudah-mudahanlah tidak ada ya. Mudah-mudahanlah tidak ada. Saudaraku yang terkasih, amanginang yang terkasih dalam Kristus, marilah kita saling menopang. Yang kita kerjakan bukanlah untuk pendeta, bukanlah untuk sintua, bukanlah untuk kepurus KBP, tapi memang menjawab apa yang Tuhan berikan. Ainu nggak dilihat debata tu kita pasu-pasuna. Kalau yang lain juga meminta, membutuhkan, ya saya yakin saudara-saudara di sini, amanginang di sini, ai ngapas tiba teh orang amplop takingan teh, alenang pisorong amplop ba belga-belgaman dombek kamu teh, natu Pasar Kemison. Asa sona adong barita honon nami nyatong do barita honon nami name met na balga inna alai asa boyo terjawab maka tangiang do salu neng nang di tonga-tonga ni luas ni huriata. Kiranya para pemuda yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan juga itu adalah pergumulan juga. Keluarga pemula yang belum mendapatkan anak itu juga pergumulan. Yang sudah tamat kuliah, yang mencari pekerjaan, belum ada pekerjaan yang pas untuknya, itu adalah perukilon, pergumulan. Tapi Tuhan sekarang dalam firman ini menjawabnya, selalu ada saja problem solving, penyelamat, mediasi, pemberi solusi. Dan siapakah pemberi solusi dalam kehidupan kita? Yaitu Yesus Tuhan kita. Dialah pemberi solusi dalam setiap pergumulan, dalam setiap perukilon yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Dalam kebaktian ini Tuhan menjawab pergumulan kami. Ada banyak pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu, ada pergumulan yang dialami oleh gereja, ada pergumulan yang dialami oleh pemerintah, ada pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu dalam pekerjaannya. Tapi kasih karunia-Mu menjawab itu. Yesus menjawab itu. Yesus adalah solusi. Yesus adalah jawaban. Terutama jawaban akan kehidupan yang kekal, pemberi damai sejahtera.
Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Antara dua gereja yang ada di sini, yaitu Pasar Kemis dari Kutabumi Tangerang datang di tengah-tengah gerejamu AKBP Mampang Perapatan. Kami bersekutu di sini Tuhan, dan kami saling bisa menguatkan, saling menopang satu sama lain. Karena Tuhan juga mengetuk hati dan iman kami untuk saling berbagi, saling menolong, saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, berkati seluruh warta jemaat yang ada di sini, berkati seluruh Tuhan yang dan sembuhkan lawat Tuhan seluruh yang dalam keadaan kurang baik kesehatannya, dan hiburlah Tuhan yang sedang berduka karena kematian, dan sembuhkanlah Tuhan, pulihkanlah Tuhan semua jemaat yang sedang berduka cita dan yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam pekerjaan sehari-hari Tuhan berkati sehingga melimpahlah berkat-Mu dan melimpah juga sukacita kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu terang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih menggerak. Kalau mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkah bagi umatmu yang hidup resah. Datanglah Yesus Tuhanmu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya padamu, Kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi Hambamu, bawa dan terang ke dunia gelap. jadikan
bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia.